Halo semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang produk, service, and brand. Yang pertama, terdapat level of product and service. Dalam merencanakan suatu produk, kita perlu memikirkan produk dan layanan yang terbagi menjadi 3 tingkat. Dan setiap tingkat semakin menambahkan lebih banyak nilai pelanggan. Bisa dilihat pada gambar yang tertera pada layar, yaitu tingkat yang paling dasar itu ialah core customer value, pada tingkat kedua itu adalah actual product, dan yang pada tingkat ketiga itu yaitu adalah augmented product. Dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu adalah core customer value atau nilai pelanggan inti. Tahap ini akan menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli pembeli. Saat pemasar merancang produk, ia harus mendefinisikan inti, manfaat, atau pemecahan masalah yang dicari oleh konsumen. Contohnya ialah pada perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Nilai pelanggan dan kualitas pelanggan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Jadi ketika membeli tiket penerbangan dari Garuda Indonesia, pelanggan bukan hanya membeli jasa transportasi ke suatu tempat, tetapi pelanggan membeli kualitas penerbangan dan pelayanan yang tulus dan bersahabat. Selanjutnya pada tingkat kedua, yaitu adalah actual product. Perencana harus mengubah manfaat inti menjadi produk yang sebenarnya. Perlu dikembangkan fitur produk dan layanan, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. Contohnya ialah Garuda Indonesia adalah layanan yang sebenarnya. Gaya, fitur, desain, destinasi, dan atribut lainnya semuanya telah digabungkan dengan cermat agar memberi core customer value agar tetap terhubung. Selanjutnya yaitu pada tingkat ketiga, yaitu augmented product. Perencana produk harus membangun produk tambahan di sekitar manfaat ini dan produk aktual yang menawarkan layanan dan manfaat tambahan untuk konsumen. Contohnya yaitu pada perusahaan Garuda Indonesia. Perusahaan Garuda Indonesia bukan hanya sekedar perusahaan penerbangan, tetapi sebagai solusi untuk penerbangan yang aman, memiliki pelayanan dan kualitas tinggi. Selanjutnya kita beralih ke consumer product classification. Produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi. Pemasar biasanya membagi berdasarkan cara konsumen membelinya. Produk konsumen dibagi menjadi 4, yaitu convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product. Perbedaan pada produk-produk ini terletak pada cara konsumen membelinya. Langsung akan saya jelaskan. Yang pertama terdapat convenience product atau produk kebutuhan sehari-hari. Produk dan jasa yang biasanya sering dibeli oleh pelanggan, little planning, effort yang sedikit, dan murah. Contohnya ialah pada produk sunlight, parfum ruangan, dan sabun. Selanjutnya ialah shopping product atau produk belanja. Produk ini jarang dibeli, much planning, much shopping effort, membandingkan merek akan harga, kualitas, dan style, dan memiliki harga yang lebih mahal. Contoh produknya ialah furnitur seperti lemari dan meja belajar, pakaian, dan make up. Yang ketiga ada specialty product atau produk khusus. Preferensi dan loyalitas merek yang kuat, upaya pembelian khusus, sedikit perbandingan merek, sensitivitas harga rendah. Biasanya produk ini memiliki harga yang tinggi, contoh produknya ialah pada barang mewah seperti pada merek Gucci dan Louis Vuitton. Lalu yang keempat ialah unsold product atau produk yang tidak dicari. Adalah produk konsumen yang tidak diketahui atau diketahui konsumen, tetapi biasanya tidak dipertimbangkan untuk dibeli. Contohnya ialah membeli layanan penyaluran donasi pada korban bencana alam. Produk jenis ini membutuhkan banyak iklan dan upaya pemasaran lainnya. Yang ketiga, saya akan beralih ke individual product and service decision. Yang pertama terdapat product and service attributes. Dalam mengembangkan produk atau suatu layanan, butuh melibatkan manfaat yang akan ditawarkan ke konsumen. Manfaat ini dikomunikasikan dan disampaikan oleh atribut produk seperti kualitas, fitur, dan gaya, dan desain. Lalu yang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah product quality. Kualitas produk merupakan salah satu penempatan utama pemasar karena memiliki dampak langsung pada kinerja produk atau layanan. Jadi ini terkait erat dengan kepuasan pelanggan. Contohnya ialah pada layanan perusahaan Garuda Indonesia yang kualitas layanannya bagus, sehingga perusahaan ini memiliki banyak konsumen tetap.
Yang kedua, produk fitur. Sebuah produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur. Model yang dilucuti tanpa tambahan apapun adalah titik awalnya. Perusahaan dapat membuat model tingkat yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak fitur. Fitur adalah alat kompetitif untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Menjadi produsen pertama yang memperkenalkan fitur baru yang bernilai adalah salah satu cara paling efektif untuk bersaing. Contoh yang akan saya ambil ialah pada Google Drive yang menyediakan platform untuk mengerjakan tugas bersama-sama secara online. Hal ini sangat mempermudah pekerjaan kelompok, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga terdapat produk style and design. Cara lain untuk menambahkan nilai pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk yang khas. Desain adalah konsep yang lebih besar daripada gaya. Gaya harus menggambarkan penampilan suatu produk. Gaya bisa menarik perhatian atau menghasilkan menguap. Gaya yang sensasional dapat menarik perhatian dan menghasilkan estetika yang menyenangkan, tetapi tidak serta membuat produk tampil lebih baik. Tidak seperti gaya, desain lebih dari sekedar kulit. Ia masuk ke inti produk. Desain yang baik berkontribusi pada kegunaan produk serta penampilannya. Contohnya ialah pada salah satu produk yang dimiliki oleh YouTuber yang kontennya horor. Ia meluncurkan produk makeup bernama Lip Gloss Beauty. Brand ini lahir untuk membuat wanita percaya pada keajaiban dalam diri. Dan desain dari produk ini sangatlah menarik, yang berupa tutup yang menyerupai tongkat sihir. Yang kedua ialah branding. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk atau layanan. Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari suatu produk dan merek dapat menambah nilai suatu produk. Contohnya ialah pada perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan dunia dengan standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan terbaik di masa pandemi versi Safe Travel Barometer. Berdasarkan hasil audit tersebut, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai penerbangan asal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran 20 besar dunia dengan memperoleh rating 4 dari skala rating tertinggi 5. Peningkatan standar higienis dalam layanan penerbangan tentunya menjadi fokus utama Garuda Indonesia pada masa pandemi ini. Untuk itu, Irfan sebagai direktur menegaskan komitmen Garuda Indonesia menghadirkan ras aman dan nyaman kepada penumpang melalui konsistensi penerapan protokol kesehatan serta standar pelayanan yang mengedepankan kualitas dan keamanan. Garuda Indonesia juga tampil ke hadapan publik dengan serangkaian inovasi dalam hal branding. Misalnya, pemakaian masker pada moncong pesawat pada beberapa armada, dan melakukan branding dengan menggandeng Raffi Ahmad sebagai selebriti. Penting bagi Garuda Indonesia melakukan branding yang tepat dengan mengutamakan pengalaman penumpang. Yang ketiga ialah packaging. Pengemasan melibatkan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Banyak hal yang menjadikan pengemasan sebagai alat pemasaran yang penting, meningkatkan persaingan dan kekacauan. Rak toko retail berarti bahwa paket sekarang harus melakukan banyak tugas penjualan. Mulai dari menarik perhatian, mendeskripsikan produk, hingga melakukan penjualan. Contohnya ialah pada brand Garnier yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang, mendesain ulang, dan berinovasi, reuse and recycle. Jadi, jika kita menggunakan produk ini, kita tidak perlu cemas akan lingkungan. Yang ketiga terdapat labeling. Label berkisar dari teks sederhana yang dilampirkan ke produk hingga grafik kompleks yang merupakan bagian dari kemasan. Terdapat beberapa fungsi seperti mengidentifikasi produk dan merek, menjelaskan beberapa hal tentang produk, siapa yang membuatnya, di mana, kapan, isinya, dan bagaimana penggunaannya. Terakhir, label dapat membantu mempromosikan merek, mendukung posisinya, dan terhubung dengan pelanggan. Contohnya ialah pada perusahaan Telkomsel sebagai pendamping dari logo baru. Telkomsel memperkenalkan sebuah simbol baru berupa ilustrasi portal yang dapat digunakan secara sendiri atau bersama dengan logo baru. Filosofi dari portal ini merepresentasikan semangat dari Telkomsel untuk membuka dunia
yang penuh dengan peluang untuk Indonesia. Dengan Telkomsel yang baru, semua dapat membuka dan memaksimalkan peluang menuju penemuan dan awal untuk sebuah perubahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Yang sebelah kanan ialah logo barunya dan yang sebelah kiri ialah simbolnya. Lalu yang kelima, terdapat produk support service atau layanan dukungan produk. Layanan pelanggan adalah elemen lain dari strategi produk. Layanan dukungan adalah bagian penting dari keseluruhan pengalaman merek pelanggan. Langkah pertama dalam merancang layanan pendukung adalah mensurvei pelanggan secara berkala untuk menilai nilai layanan saat ini dan mendapatkan ide untuk layanan baru. Setelah perusahaan menilai kualitas berbagai layanan dukungan kepada pelanggan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah dan menambahkan layanan baru yang akan menyenangkan pelanggan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya ialah pada perusahaan Garuda Indonesia yang melayani calon pelanggan maupun pelanggan dengan baik agar mereka senang, sehingga hubungan akan baik untuk masa sekarang ataupun untuk masa depan. Perusahaan ini juga melakukan survei pada pelanggan agar mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dan jika terdapat survei yang tidak benar atau tidak baik, perusahaan akan memperbaiki hal tersebut. Oke, berikut ini merupakan link-link yang menjadi sumber pacuan saya dalam membuat video ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini.